Mau masuk perusahaan Jepang tapi masih takut sama wawancaranya. Padahal wawancara itu adalah bagian yang paling penting dari proses agar kamu bisa kerja di perusahaan Jepang loh. Kira-kira apa sih alasan perusahaan Jepang itu nolak kamu? Apa juga alasan yang bikin mereka mau terima kamu? Aku akan bahas semuanya di video kali ini, jadi simak sampai akhir ya. Nah, tipsku kali ini lebih ke yang kepingin kerja kantoran di Jepang ya. Ini adalah pelajaran yang aku dapat di kuliahku saat aku masuk semester 7 di Jepang. Kamu tahu sendirilah, di Jepang itu kalau kamu harus cari kerja, itu sebelum kamu lulus kuliah. Makanya aku pun ada mata kuliah yang namanya Business Guidance ini. Yang pasti dicari perusahaan Jepang ketika mereka mau rekrut kamu itu adalah value atau nilai. Apakah kamu punya nilai yang mereka cari? Nah, nilai di sini bukan nilai rapot ya, tapi lebih ke nilai diri. Nah, tapi sebelum kamu gali nilai diri kamu harus ketahui nilai dari perusahaan itu sendiri. Mulai dari bidang industri perusahaan itu apa, kapan dibuatnya, target pasarnya apa kelebihan dibandingkan kompetitor, dan sebagainya. Jangan sampai ketika kamu pas ditanya di wawancara, kenapa kok kamu mau kerja di perusahaan kami? Kamu malah jawab, ya karena saya mau kerja di bidang IT. Nah ini misalnya ya. Nah bisa-bisa kamu diskakmat nih sama perusahaannya balik. Loh kalau gitu kok nggak di perusahaan sebelah aja? Kan juga ada IT-nya. Nah, jadi kamu harus gali perusahaan itu sedetail mungkin ya. Anggap kamu mau ngelamar kerja ini seperti kamu mau cari pasangan hidup deh. Kan kamu perlu tahu sebanyak mungkin tentang dia. Setelah kamu udah gali tentang perusahaannya, kamu harus ketahui apa nilai dalam diri kamu. Nah, ada dua hal, yaitu adalah past dan future. Past itu artinya masa lampau. Apa aja yang telah kamu lakukan dari masa lampau sampai sekarang yang membangun nilai diri kamu. Mulai dari apa soft skill kamu. Soft skill itu contohnya kamu jago komunikasi, public speaking, negosiasi, leadership, dan sebagainya. Lalu ada juga hard skill. Contoh hard skill itu kamu bisa Photoshop, kamu bisa Microsoft Excel, kamu punya sertifikat coding, bahasa Jepang, dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir dari past ini adalah attitude. Kamu orang yang gimana menurut kamu sendiri? Kamu orang yang gimana menurut orang lain? Apa kelebihan kamu? Dan apa yang perlu kamu perbaiki. Baru berikutnya, kita masuk ke future. Future itu, apa yang akan kamu lakukan di masa mendatang. Kamu mau kerja di perusahaan ini berapa lama? Habis itu kamu mau ngapain? Dan kenapa harus perusahaan ini? Jangan sampai kamu pas ditanya wawancara, terus kamu jawabnya, ya nggak tahu pak, saya masih mau lihat-lihat dulu. Saya belum tahu mau ngapain setelah kerja di sini. Nah, ini akan buat yang wawancara malah nggak yakin sama kamu dan berpikir kalau kamu itu cuma kerja demi uang doang. Nggak ada nilai plus dalam diri kamu. Jadi, kamu harus tunjukkan apa sih yang bisa kamu berikan ke perusahaan. Nah, ketika kamu udah tahu perusahaannya dengan detail dan kamu tahu tentang diri kamu, sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar perusahaan ini mau rekrut kamu? Sama seperti cari pasangan ya, ada tahapannya. Pertama, tahu dulu. Kedua, dari tahu jadi tertarik. Dari tertarik jadi suka. Akhirnya pas nembak, kamu diterima. Nah, untuk perusahaan, cara mereka tahu tentang kamu adalah dengan seleksi berkas. Data diri, ya seperti ijazah, ya ijazah kuliah kamu, sertifikat bahasa, CV, dan dokumen-dokumen lain yang mereka minta. Dari situ mereka akan tahu tentang kamu. Berikutnya, gimana caranya bikin mereka tertarik dan akhirnya memutuskan untuk undang kamu ke wawancara. Caranya dengan esai atau shibodoki, yaitu paragraf yang kamu tulis menceritakan kenapa kamu mau masuk ke perusahaan ini. Esai ini akan kamu kumpulkan saat melamar ke perusahaan dan dikumpulkan beserta berkas-berkas dokumen yang lainnya. Nah, di esai ini kamu perlu ceritakan gabungan dari past dan future kamu serta apa hubungannya dengan si perusahaan ini. Jangan tulis terlalu banyak tentang diri kamu doang. Nanti perusahaannya bakal mikir, oke, kamu jago nih. Terus kenapa kok di perusahaan ini kamu lamarnya? Kok bukan di perusahaan lain aja? Kalau terlalu banyak tulis tentang perusahaan, mereka juga akan mikir, oke, kami hebat. Lalu kenapa kok kamu harus yang kami terima, bukan kandidat lain aja? Jadi ceritakan dulu dari masa lalu kamu, lalu apa yang kamu mau lakukan di masa mendatang, dan sambungkan dengan kenapa kok perusahaan ini bisa bantu kamu mencapai mimpi kamu itu, serta apa yang kamu bisa kontribusikan ke perusahaan sebagai timbal baliknya. Jika esai kamu bagus, maka perusahaan akan tertarik dan undang kamu untuk wawancara. Nah, wawancara ini adalah saat dimana kamu harus bikin perusahaan dari tertarik jadi suka ke kamu. Kalau isi dari wawancara ya itu kurang lebih sama seperti esai, kamu harus bisa hubungkan antara perusahaan dengan kamunya. Tapi ada beberapa tips tambahan dari aku ya terkait wawancara. Pertama, kamu harus kelihatan pede, nggak boleh gugup. Kalau kamu nggak percaya dengan diri sendiri, gimana orang lain bisa percaya sama kamu ya? Yang kedua, kamu harus gunakan bahasa sopan dan profesional dalam bahasa Jepang, bukan bahasa sehari-hari.
Mereka ini atasan kamu, bukan teman kamu ya. Yang ketiga, kamu harus jelaskan jawaban panjang dengan metode PREP. Point, reason, example, dan point lagi. Misalnya, perusahaan bakal tanya, apa kelebihan kamu? Kamu jawab dengan point dulu. Contohnya, saya memiliki teamwork yang kuat. Lalu berikan reason atau alasannya. Sebab di part-time saya selalu bekerja dalam tim. Lalu kasih example atau contohnya. Saya mengetahui kerjaan setiap orang dalam tim saya, sehingga sambil melihat kondisi yang lain, kita bisa saling membantu satu sama lain. Terakhir, tutup lagi dengan poin. Untuk itu, saya yakin Pak, saya bisa bekerja sambil melihat kondisi tim dalam waktu yang bersamaan. Nah ini cuma contoh ya, makanya aku buat pendek. Tapi sebaiknya kamu jawab pertanyaan wawancara yang panjang gini itu sekitar 60-90 detik. Kalau terlalu cepat kamu dikira nggak niat. Kalau kelamaan orang ya bakal bosen. Nah terakhir yaitu etika. Jangan sampai telat waktu wawancara. Hadir 10 menit sebelum wawancara. Kalau terlalu cepat mereka akan tersinggung. Ini yang wawancara saya atau kamu? Kalau terlalu mepet juga nggak sopan. Nah, ketika kamu tunggu di ruang tunggu atau di Zoom, pastikan kamu terlihat sedang fokus, jangan main HP. Perhatikan tata cara mengetuk pintu saat masuk ruangan, masuk dan perkenalkan diri. Postur duduk juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau laki-laki, itu kaki dibuka 45 derajat nih. Tangan digenggam, taruh atas paha. Kalau wanita, kakinya ditutup. Tangan digenggam, taruh di kanan kiri paha. Jangan lupa ucapkan terima kasih ketika wawancara selesai dan izin pamit. Jika kamu melakukan ini dengan baik, aku yakin kamu bisa lolos wawancara kerja kantoran di Jepang. Nah, untuk contoh pertanyaan wawancara, aku usahakan akan buatkan di video terpisah di masa mendatang ya. Semangat buat kamu yang mau kerja ke Jepang. Semoga konten kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah konten apalagi yang kamu ingin aku bahas.